Seorang wanita lanjut usia di Hong Kong yang tak pernah tersentuh media berhasil membuat 3 putranya yang merupakan para penguasa properti terbungkam tanpa perlawanan. Untuk pertama kalinya, publik menyadari bahwa kekuasaan para taipan properti di Hong Kong ini sesungguhnya bukan berada di tangan ketiga putra yang selama ini berkuasa di depan layar, melainkan pada sosok nenek lanjut usia yang selama ini tampak tenang di belakang layar. Lantas siapakah dia dan seperti apakah drama para taipan ini? Kisah ini dimulai dari seorang pria bernama Kwok Tak Seng. Tuan Kwok sendiri bukan berasal dari kalangan bangsawan. Ia merintis bisnisnya dari nol sebagai pedagang grosir barang impor di Hong Kong pasca Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Lewat kejelian melihat peluang di tengah bangkitnya industri konveksi lokal, langkah besarnya dimulai saat ia berhasil memegang hak distribusi eksklusif kancing dan kancing tarik YKK dari Jepang. Keputusan sederhana itu yang akhirnya membuat Tuan Kwok dijuluki sebagai Raja Barang Impor di kotanya. Namun ambisinya tidak berhenti di pasar grosir. Berbekal modal kuat yang telah ia kumpulkan selama bisnisnya berjalan, pada tahun 1958 ia mulai melirik sektor yang jauh lebih besar, yaitu bisnis properti. Bersama 2 rekannya, Tuan Kwok memulainya dari bawah hingga pada tahun 1972 mereka resmi mendirikan Sun Hung Kai Properties yang dalam beberapa dekade tumbuh menjadi salah satu pengembang properti terbesar di Asia yang juga pemilik gedung-gedung ikonik di Hong Kong hingga hari ini. Tapi di balik kesuksesan itu, Tuan Kwok menyimpan satu ketakutan yang selalu menghantuinya di sepanjang hidupnya. Konon ada kutukan klasik dalam budaya bisnis Tionghoa yang menyebut kalau kekayaan seseorang tak akan bertahan melewati 3 generasi. Untuk mencegah hal itu terjadi, ia mengambil satu langkah yang ia yakini akan mengamankan masa depan bisnis keluarganya untuk selamanya. Tuan Kwok mengunci seluruh saham inti perusahaan ke dalam Kwok Family Discretionary Trust, yaitu sebuah wadah dana keluarga yang penerima manfaatnya adalah sang istri, Madam Kwok, beserta ketiga putranya dan keluarga mereka. Ketentuannya mutlak, sampai kapanpun saham tersebut tidak boleh dipecah dan tidak boleh dijual. Niatan Tuan Kwok sederhana. Ia ingin membuat anak-anaknya untuk selalu rukun apapun yang terjadi. Namun Tuan Kwok rupanya tak akan pernah menyangka kalau struktur yang ia rancang untuk menyatukan keluarganya itu justru menjadi awal dari medan pertempuran paling sengit dalam sejarah bisnis di Hong Kong. Tepat di tahun 1990, Tuan Kwok meninggal dunia karena serangan jantung. Kepergian sang kepala keluarga yang mendadak ini tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga meninggalkan beban kerajaan bisnis raksasa itu langsung ke pundak anak-anaknya. Bayangkan saja total nilai bisnis Tuan Kwok saat itu ditaksir sekitar 25 miliar dolar Hong Kong atau sekitar 51 triliun rupiah. Ketiga putranya yang bernama Walter Kwok, Thomas Kwok, dan Raymond Kwok langsung mewarisi kendali atas semua perusahaan sang ayah. Walter sebagai anak tertua menduduki kursi direktur utama sekaligus chief eksekutif, sementara Thomas dan Raymond menjadi wakil direktur. Meski awalnya sempat kewalahan, ketiga putra Tuan Kwok itu akhirnya bisa menjalankan bisnis sang ayah dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.
Di tahun 1992, ketiganya bahkan berhasil mendorong nilai perusahaan melampaui perusahaan properti Chung Kong milik Ka-shing dan menjadi perusahaan properti terbesar di Hong Kong. Kisah tiga bersaudara Kwok yang begitu kompak serta saling melengkapi ini sempat menjadi contoh ideal bagaimana bisnis keluarga bisa sukses. Akan tetapi di balik fasad yang terlihat indah itu, ketiganya menyimpan hal yang sama sekali tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Tanggal 29 September tahun 1997, publik Hong Kong diguncang kabar yang mengerikan. Walter, sang putra sulung keluarga Kwok, diculik. Pelakunya adalah komplotan penjahat sadis yang dipimpin oleh Chung Se-kung yang juga merupakan penjahat paling ditakuti dan sampai dijuluki media sebagai penjahat abad ini. Tak tanggung-tanggung, mereka menuntut tebusan bernilai fantastis sebesar 2 miliar dolar Hong Kong atau sekitar 4,1 triliun rupiah. Tuntutan uang tebusan sebesar itu dinilai sanggup mengguncang fondasi finansial dari keluarga sekaya Kwok. Menurut berbagai laporan media saat itu, dalam proses negosiasi yang penuh tekanan, sikap kedua adiknya, Thomas dan Raymond, sempat membuat sang ibu, Kwong Shu-hing, merasa kecewa. Mereka tidak langsung menyetujui pembayaran tebusan dalam jumlah besar dan malah berdebat panjang mengenai hal itu. Pada akhirnya, bukan salah satu dari kedua adiknya yang menyelamatkan Walker, melainkan istrinya sendiri, Li Tinyan atau Wendy Lee, yang turun langsung bernegosiasi dengan pimpinan penculik hingga akhirnya berhasil menurunkan tebusan menjadi 600 juta dolar Hong Kong atau sekitar 1,2 triliun rupiah saja. Setelah tebusan dibayarkan, Walter akhirnya dibebaskan. Namun ia seperti menjadi orang yang berbeda. Pengalaman yang mengerikan itu meninggalkan trauma mendalam yang mengubah kepribadian Walter secara drastis. Insiden tersebut sekaligus membuat hubungan antar saudara ini menjadi renggang. Retakan itu perlahan melebar menjadi jurang. Pasca penculikan, Walter mulai bergantung secara emosional pada Ida Tong, seorang pengacara yang merupakan pacarnya saat belum menikah dan tetap menjadi kekasih gelapnya meski Walter sudah menikah. Padahal saat itu Walter sudah memiliki istri sah bernama Wendy Lee, wanita yang menyelamatkannya dari penculik. Namun akibat trauma berat dan rasa kecewa pada keluarga, Walter justru makin berpaling dan bergantung secara emosional pada Ida Tong. Walter merasa Ida adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai. Hingga akhirnya ia mencoba memasukkan Ida ke dalam urusan manajemen Sun Hung Kai. Namun bagi keluarga Kwok, keputusan ini sudah melangkahi aturan yang telah ditetapkan oleh Tuan Kwok dulu. Sang ibu dan kedua adiknya pun murka. Mereka memandang kehadiran Ida sebagai ancaman nyata yang bisa merusak kendali keluarga atas perusahaan. Konflik personal ini pun bergeser menjadi pertarungan kekuasaan terbuka di rapat meja direksi yang akhirnya meledak pada tahun 2008. Dalam rapat tersebut, kedua adiknya, Thomas dan Raymond, menuding Walter mengalami gangguan mental berupa bipolar akibat trauma penculikan. Sebuah kondisi yang dianggap membuat Walter tak lagi sanggup menjadi pimpinan perusahaan. Mendapati tudingan itu, Walter sempat mencoba melayangkan gugatan hukum untuk menghentikan rapat tersebut. Tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya dalam rapat direksi lanjutan yang digelar pada tanggal 27 Mei tahun 2008, sebuah mozi pemakzulan terhadap Walter Kwok resmi dibacakan. Dan orang yang menginisiasi tindakan pencopotan itu adalah kedua adik kandungnya sendiri.
Drama perebutan kekuasaan itu berakhir dengan Walter kehilangan seluruh jabatan manajerialnya. Pada saat yang sama, ibu mereka, Kwon Soo-hing, yang saat itu berusia 79 tahun, kembali tampil ke permukaan dan mengambil alih kursi pimpinan perusahaan secara langsung. Hal itu membuat publik begitu terkejut. Untuk pertama kalinya, orang-orang menyadari bahwa ternyata kekuasaan sesungguhnya di keluarga Kwok bukan berada di tangan ketiga putra yang selama ini berkuasa, melainkan pada sosok nenek lanjut usia yang selama ini tampak tenang di belakang layar. Namun hal tersebut bukanlah puncak dari drama perebutan tahta ini. Walter si sulung yang telah tersingkir dari jajaran manajemen tentu tak mau tinggal diam. Ia tetap memanfaatkan posisinya sebagai salah satu pemilik saham keluarga untuk mempertahankan power atas sahamnya. Di saat bersamaan, menurut laporan media Hong Kong, sebagai serangan balasan, Walter melaporkan kedua adiknya itu kepada Independent Commission Against Corruption atau ICAC yang merupakan lembaga anti korupsi Hong Kong. Laporan itu menyeret Thomas dan Raymond ke dalam kasus dugaan penyuapan mantan Chief Sekretari Hong Kong, Rafael Hui. Kasus ini bergulir hingga akhirnya pada Desember tahun 2014, pengadilan menjatuhkan vonis yang menyatakan kalau Thomas Kwok terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta denda. Sementara Raymond Kwok dibebaskan dari seluruh dakwaan. Perpecahan yang dulunya hanya pertengkaran antar saudara, kini telah mengantarkan salah satu putra kerajaan bisnis paling berkuasa di Hong Kong ke balik jeruji besi atas laporan saudara kandungnya sendiri. Balas dendam yang dilakukan oleh Walter terbukti berhasil, tapi imbalan yang harus dibayar keluarga ini sangatlah mahal. Kepentingan keluarga Kwok menjadi korban paling nyata. Berdasarkan laporan publik, kekacauan bertahun-tahun ini membuat nilai pasar Sun Hung Kai Properties sempat menguap lebih dari 40 miliar dolar Hong Kong atau setara dengan 82 triliun rupiah. Cita-cita mendiang Tuan Kwok agar pondasi Sun Hung Kai tetap kokoh selamanya kini malah nyaris hancur di tangan anak-anak kandungnya sendiri. Saat itu banyak orang yang memprediksi kalau perusahaan keluarga Kwok akan segera musnah. Namun di saat itu pula istri Tuan Kwok, Kwon Soo-hing, yang sejak awal hanya mengamati dari kejauhan, akhirnya menunjukkan taringnya. Ia mengeluarkan kartu asnya, hak istimewa untuk mengatur ulang aturan trust keluarga. Sebagai penerima manfaat utama, Madam Kwong punya wewenang mutlak untuk menentukan siapa anak yang berhak mendapat bagian dan siapa yang tidak. Hingga akhirnya di tahun 2010 atau 2 tahun setelah pemakzulan Walter, Madam Kwong memimpin restrukturisasi besar-besaran pertama atas trust keluarga Kwok. Madam Kwong membagi 43% saham dalam brankas warisan itu menjadi 3 bagian. Namun ia membuat permainan kata yang sangat cerdik. Ia memisahkan jatah keluarga Walter di satu kubu dan jatah keluarga Thomas serta Raymond di kubu lainnya. Perbedaan tipis dalam susunan kata itu oleh para pengamat hukum ditafsirkan sebagai pembawa konsekuensi besar. Di sisi Walter, ia hanya berhak atas hasil finansial dari trust, tanpa hak untuk kembali terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Sementara di sisi kedua adiknya, mereka tetap mempertahankan hak atas hasil sekaligus hak pengelolaan perusahaan. Langkah ini terbilang sangat cerdik. Madam Kwong sama sekali tidak melanggar ketentuan dasar trust yang melarang pemecahan pemilik saham, namun secara efektif menghukum dan membatasi putra sulung yang dianggap membangkang sekaligus menenangkan kedua putra lainnya. Namun rupanya keputusan tersebut belum bisa menjadi penyelesaian dan akhir dari pertikaian.
Babak penutup sesungguhnya baru terjadi pada tahun 2014. Di tengah tekanan besar akibat Thomas yang dipenjara dan reputasi perusahaan yang tercoreng, Madam Kwong kembali turun tangan dan mendorong tercapainya sebuah kesepakatan damai di antara ketiga putranya. Berdasarkan kesepakatan itu, Walter akhirnya setuju untuk sepenuhnya mundur dari Sun Hung Kai. Ia kemudian menjual sebagian sahamnya dan menggunakan hasilnya untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri yang bernama Empire Group. Sebagai gantinya, ia kembali diakui sebagai penerima manfaat trust keluarga. Perang saudara yang sempat mengguncang seluruh Hong Kong itu akhirnya sedikit mereda, bukan karena rekonsiliasi emosional di antara ketiga bersaudara, melainkan karena kendali mutlak seorang ibu yang menggunakan trust sebagai tuas kekuasaannya. Lalu yang kini jadi pertanyaan, dari manakah sesungguhnya kekuatan seorang wanita tua ini berasal hingga mampu menekan tiga putra dewasa yang masing-masing memimpin kerajaan bisnis senilai puluhan miliar dolar? Jawabannya ada pada sistem kebijaksanaan penuh dalam berangkas wanita tersebut. Sistem ini memberikan wewenang mutlak kepada sang ibu untuk menentukan siapa yang berhak dapat uang dan siapa yang boleh pegang jabatan. Walau secara teknis ia bukan pengelola resmi di atas kertas, Madam Kwong adalah pemegang kunci utama brankas itu. Dialah penjaga aturan main sekaligus penentu akhir nasib anak-anaknya. Kisah ini sekaligus memperlihatkan sisi gelap dari brankas warisan keluarga. Niat awal Tuan Kwok mendirikannya sangat mulia, yaitu untuk melindungi masa depan seluruh keturunannya. Namun aturan kaku yang melarang pemecahan saham yang dulunya berhasil menyatukan mereka, kini justru berubah menjadi bumerang saat timbul perbedaan pendapat di antara para penerus. Karena saham perusahaan tidak bisa dibagi dan dijual secara wajar untuk jalan pisah baik-baik, seluruh emosi dan ketegangan anak-anaknya akhirnya tertuju pada satu hal, yaitu perebutan kendali penuh atas perusahaan. Puncaknya konflik ini meletus menjadi kudeta di ruang direksi hingga aksi saling lapor ke lembaga hukum. Hari ini di papan pemegang saham utama Sun Hung Kai Properties, nama Madam Kwong masih berada di posisi kendali tertinggi, berdampingan dengan Raymond yang kini memegang kendali penuh sebagai ketua sekaligus direktur pengelola tunggal perusahaan. Sementara itu Walter, sang putra sulung, tutup usia pada tahun 2018 akibat stroke, meninggalkan sengketa harta warisan yang masih berlanjut antara istri sahnya dan Ida Tong, kekasih gelapnya. Di sisi lain, Thomas setelah bebas dari penjara pada Maret tahun 2019 lalu, kini sudah kembali membantu bisnis keluarga. Ia menjabat sebagai direktur senior di anak perusahaan Sun Hung Kai Real Estate Agency untuk mengurus perencanaan lahan dan strategi proyek. Meski begitu, kendali utama manajemen inti Sun Hung Kai Properties tetap dipegang erat oleh Raymond, dibantu oleh generasi ketiga keluarga Kwok, termasuk Adam Kwok, putra dari Thomas yang sudah lebih dulu mengisi posisi direktur eksekutif saat sang ayah mendekam di dalam penjara. Madam Kwong di usianya yang telah menembus 90 tahun lebih tetap tercatat sebagai salah satu wanita terkaya di Hong Kong. Majalah Forbes bahkan menafsir kekayaannya mencapai belasan miliar dolar Amerika atau ratusan triliun rupiah. Sebuah tahta yang tidak pernah ia rebut lewat drama perebutan kekuasaan di depan media, melainkan lewat kendali diam-diam atas selembar dokumen warisan keluarga. Kisah keluarga Kwok adalah bukti betapa mudahnya pertalian darah hancur oleh nafsu bisnis. Ketika ambisi mengalahkan ikatan saudara, perselisihan tak lagi bisa diselesaikan di rumah, melainkan di balik dokumen hukum dan ruang direksi.
Pada akhirnya nenek tua seperti Madam Kwongla yang menjadi penentu akhir yang memaksa anak-anaknya saling berhadapan untuk tunduk pada aturan main. Bagaimana pendapatmu tentang sengketa keluarga Kwok ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.